只是问问秘藏位置罢了。今日众尊者围剿，也是，我只知道出来，就给我带走。你怎么来了？除了我能杀，不用大声说出来。杀了他们！抢我儿子！别跟他废话，我一定要玩死你！我怎么不Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-538. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 537. Kemarin Muyun yang telah berhasil mendapatkan pedang roh langsung melakukan perjalanan lagi bersama yang lainnya supaya keluar dari istana Kuhai Tianjun. Pasalnya kini istana tersebut benar-benar sudah menghilang. Sedangkan di sisi lain, orang-orang dari Gunung Suankong masihlah belum dapat menerima hal ini. Namun meskipun begitu, mereka akan menantikan dua harta lainnya. Kembali kepada Muyun, di mana saat ini dia tengah membentuk sebuah pil untuk kedua istrinya, di mana pil ini nantinya akan membantu mereka yang telah mengalami kemacetan dalam kultivasi. Tidaklah butuh waktu lama bagi Muyun untuk menyelesaikan pil tersebut. Benar saja, setelah memakan pil ini, Wang Xingya dan juga Xiao Yuner telah mengalami peningkatan ranah. Tidak lupa, di sini Muyun juga memamerkan pedang barunya. Tapi kesana mereka harus terhenti dulu. Pasalnya orang-orang dari dunia kecil lainnya telah datang untuk menemui Muyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yinao sudah menyadari kalau di makam Kuhai Tianjun, Muyun telah bermain trik dan mencoba untuk menipu dirinya. Bahkan dia itu juga memintanya untuk melakukan sesuatu yang bisa saja merusak masa depannya. Yinao tidak bisa menjelaskan semua ini karena ada banyak orang di sana. Tapi yang jelas pada hari ini dia akan berjanji menghabisi nyawa Muyun. Tapi bagi Muyun, apa yang dia lakukan memang pantas untuk Yin Hao. Kesal akan perkataannya, Yin Hao mencoba untuk menyerangnya. Tapi dia itu dihentikan oleh ketua ini karena bagaimanapun Muyun mengetahui tentang lokasi dua harta rahasia lainnya. Jika Muyun tidak ada, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka menemukan harta di sana. Yin Hao paham betul akan hal tersebut, jadi dia hanya akan menghancurkan kultivasinya saja. Tapi semua itu tidak akan semudah yang dia kira. Pasalnya orang-orang Muyun segera datang dan tidak akan pernah membiarkan mereka berbuat sesuka hati di aliansi darah. Untung saja di tengah kondisi yang tegang ini, salah satu ketua menenangkan situasi. Karena tujuan mereka kemari hanya ingin bertanya tentang lokasi harta karun rahasia. Tapi tentu saja Muyun tidaklah sebodoh itu, hingga memberikan lokasinya begitu saja. Selain mereka, ketua Mo juga datang, di mana tujuannya juga sama, yakni meminta Muyun memberitahukan lokasi dari dua harta rahasia. Mo Fan tidak menduga ayahnya akan berkata seperti itu. Semua ini dirinya lakukan agar Mo Fan bisa mencapai ranah Linbo secepat mungkin dan tidak tergantung lagi kepada Muyun. Walaupun begitu, Mo Fan tetap ingin setia kepada Muyun. Pasalnya dia sudah diselamatkan sebanyak 2 kali olehnya. Mendengar hal itu, ketua Mo pun meminta Mo Fan dibawa pergi. 只是问问秘藏位置罢了。是好意。今日众尊者围剿，也是，我只知道出来，就给我带走。 Lun Wuchen pun merasa begitu percaya diri, pasalnya 4 ketua dari berbagai dunia kecil telah saling bersatu untuk mengepung Muyun. Dengan begini maka seharusnya Muyun menjadi sangat ketakutan. Tapi sebuah serangan langsung saja menampar Lun Wuchen yang tentu saja membuat dia penasaran siapa pelakunya. Ternyata ini adalah ulah dari Miyusin. Muyun penasaran mengapa ia berdiri di sampingnya, karena seharusnya Miyusin juga menentangnya. Namun secara mengejutkan, Miyusin mengakui kalau Muyun adalah prianya. Jadi dia tidak memperbolehkan siapapun untuk melukai suaminya. Mendengar perkataannya tentu saja membuat Muyun agak panik, karena hal itu pasti akan membuat Wang Xingya dan Xiao Yuner kembali kesal kepadanya. Muyun meminta kesayangannya ini untuk tidak berbicara terlalu keras.
Sedangkan Hun Wujing merasa begitu kesal dan meminta ayahnya untuk menghabisi Mu Yun. Ketua Lun langsung saja menyiapkan serangan demi menghukum Mu Yun karena sudah berani mengambil wanita yang diinginkan oleh putranya. Tapi serangan yang dia lakukan itu dengan mudah dihancurkan oleh guru Miu Xin. Karena bagaimanapun ia tidak akan pernah membiarkan murid kesayangannya menjadi seorang janda. 你怎么来了？ 除了我能杀， 不用大声说出来。 杀了他们！ 抢我儿子！ Dengan banyaknya kekuatan yang melindungi Mu Yun, membuat Yin Hao menjadi kesal. Ia pun meminta Hu Zhaotian untuk keluar. Pasalnya dialah yang terkuat di antara pemimpin dunia kecil lainnya, supaya dia itu bisa maju dan meminta penjelasan kepada Mu Yun. Sesaat kemudian Hu Zhaotian pun muncul dengan kekuatan yang begitu besar. Bahkan ledakannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Yao sudah tahu sejak ujian dilakukan, Mu Yun bukanlah orang sembarangan. Ia berharap dua lokasi harta tersisa dapat diberitahukan. Dan begitu aliansi darah akan dianggap sebagai teman oleh dunia kecil Uji. Mu Yun membenarkan kalau dia tahu tentang dua lokasi harta rahasia, tapi ia tidak ada niatan untuk berteman dengan mereka. Yang membuat para murid dari dunia kecil Uji menjadi kesal dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja kedua saudara ini sudah salah memilih lawan. Pasalnya Mu Yun yang sekarang bukanlah Mu Yun yang dulu. Ia dapat mudah menahan kedua serangan itu. Bahkan Mu Yun juga membalas gadis ini dengan mematahkan pedangnya. Tidak hanya itu saja, namun Mu Yun juga langsung melakukan penyerangan kepada pria ini yang membuat dia sangatlah kesulitan untuk bisa menahannya. Zhao meminta Mu Yun untuk menghentikan semua itu, tapi Mu Yun tidaklah takut kepada siapapun. Alhasil pria ini pun langsung saja meninggoy akibat serangannya. 别跟他废话，我一定要玩死你！我怎么一个？ Yao yang kesal langsung saja melakukan pertarungan kepadanya. Tapi semua itu ditahan oleh sebuah kekuatan besar. Mu Yun memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan penyerangan terakhir kepada gadis itu, yang mengakibatkan ia tidaklah dapat bertahan lagi. Semua ini Mu Yun lakukan demi membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Karena Mu Yun tidak pernah melupakan penghinaan yang mereka lakukan kepadanya. Zhao tidaklah menduga Mu Yun begitu berani kepadanya. Nah, yang menahan serangan itu adalah Ketua Miao dan juga Ketua Dunia Kecil 5 Elemen. Seharusnya Zhao sadar kalau apa yang dilakukan kepada Mu Yun akan membuat mereka marah. Terlebih lagi, Mu Yun juga merupakan cucu menantu dari dunia Tianbao. Akan tetapi Zhao tidak terlalu peduli. Ia sangatlah kesal pasalnya Mu Yun telah berani menghabisi dua muridnya. Ia ingin Mu Yun mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua ini tidak ditakuti oleh Ketua Dunia Kecil 5 Elemen. Terlebih lagi dia mengingatkan kalau mereka lah yang berada di posisi pertama pada ujian sebelumnya. Mu Yun tidaklah ingin terlalu banyak membuang waktu. Dia pun memperlihatkan segel surga penyegel 5 elemen. Dan ia juga akan memperlihatkan kepadanya segel kehidupan dan kematian. Serangan langsung saja Mu Yun lancarkan, yang mana Ketua Zhao berusaha untuk menahannya. Tapi semua itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Pasalnya ini adalah serangan yang berada di tingkat abadi. Bahkan Mu Yun kembali meningkatkan serangannya. Dan ketika Zhao ini lengah, Mu Yun dengan cepat melakukan serangan langsung kepadanya yang membuat Zhao pun terpental. 别莫忘了， 五行封天印， 这是仙法。 Ketua Dunia Kecil 5 Elemen begitu terpukau dengan teknik tersebut. Sedangkan Mu Yun mempersilakan siapapun untuk kembali menantang dirinya. Nah, sayang sekali lagi saudara-saudaranya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Wang Xingya tengah menangis, pasalnya dia berpikir kalau Mu Yun tidaklah menginginkannya lagi. Tentu saja Mu Yun tidaklah membenarkan hal itu, dan untuk apa juga Wang Xingya berpikir seperti ini. Sesaat kemudian ayah Mu Yun datang karena penasaran siapa yang telah berani membuat menantunya menangis. Dia datang kemari dengan menaiki Xiao Bei, dan dia juga adalah sosok yang terakhir kali berada di istana Kuhai Tianjun. 是不是不要我了？是他的老虎。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.